Halo Sahabat Selka, balik lagi. Kali ini kita mau nge-review AC. Di bawah ini kalian bisa lihat dong, AC apa ini mereknya. Iya, ini AC merek Daikin, yang dimana paling dicari semua orang kalau untuk nyari AC. Nah, kali ini saya mau nge-review AC-nya untuk series tipe yang multi S dengan outdoor kapasitas 2 PK seri tipe MKC 50 RVM 4. Nah, karena namanya multi-S itu pasti yang dimana outdoornya 1, indoornya 2, atau indoornya bisa juga 3. Kali ini saya cuman mau tampilin untuk yang outdoornya 1 dengan indoornya 2, tapi tipe MKC 50 RVM ini bisa sampai 3 indoor. Nah, di sini kalian bisa lihat kombinasinya yang saya tampilkan untuk indoornya itu adalah setengah PK dan 3/4 PK. Nanti saya kasih lihat ya. Sebelum kita unboxing dalamnya, kalian bisa lihat ya di sini untuk packagingnya itu kokoh banget. Jadi dusnya itu memang di dalamnya sudah ada styrofoamnya juga. Jadi masing-masing ditaruh styrofoam supaya kalau misalkan nanti diangkat ya aman. Jadi misalkan kalau kebanting ringan pun tidak langsung kena bodinya. Jadi semua AC hampir semua pasti mempunyai styrofoamnya tersendiri dan juga pasti punya si trap talinya ini juga. Nah, sebelum kita unboxing, kalian bisa lihat ya, pastikan kalau kalian nanti beli AC-nya, karena ini kombinasi, kita bisa pakai yang setengah PK, 3/4 sampai 2 PK. Jadi pas kalian datang terima barangnya, pastikan lagi barangnya sesuai dengan yang kalian beli. Gampang banget sih, cuman tinggal lihat aja di dusnya itu masing-masing punya serinya sendiri. Jadi kalau misalkan kalian beli outdoor yang MKC 50 ya cek nanti MKC 50. Terus indoornya kalian bisa kombinasinya ada yang 3/4, 1 PK. Jadi kalian pastikan itu tipe seriesnya bener yang saya beli, bener gak nih 1 PK, 3/4 ataupun 2 PK. Jadi supaya gak bolak-balik, kalau misalkan salah kan nukernya juga perlu waktu ya. Jadi kalian juga nggak bisa langsung pasang AC-nya. Nah, langsung kita mulai unboxing, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Yuk kita buka. Ini yang udah kebuka, tadi bisa dilihat ya kalau kita lagi buka. Nah, karena tadi saya bilang indoor 2, cuman kali ini saya tampilinnya yang sudah kebukanya 1 aja, karena untuk penampilannya itu sama aja gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat indoornya ini semua masih terplastik, jadi masih segel. Nah, terus untuk warnanya itu nggak perlu khawatir, karena memang indoor sama outdoornya selalu beda warna ya. Jadi untuk indoornya memang warnanya putih. Untuk desainnya kalian bisa lihat sendiri, kalau untuk di AC seri inverter pasti selalu ada emboss di indoornya, tulisan inverternya. Cuma memang Daikin dari dulu setahu saya sih kalau memang untuk penampilannya juga tidak terlalu yang banyak pernak-pernik, jadi memang polos aja, karena pada umumnya AC-nya seperti itu. Dan juga dia kalau saya lihat sih tidak ada layar LED-nya ya. Kayak dari semua seri saya cek sih beberapa memang yang saya tahu tidak ada layar LED-nya. Nggak seperti merek lain yang sudah sekarang inovasi punya layar LED-nya. Jadi kita hanya lihat suhunya yang kita setting itu ya hanya dari si remote-nya aja. Nah, kalau kalian bisa lihat lagi, ini di outdoor-nya itu di sampingnya itu ada 3 nipple pipa. Nanti untuk penyambungan indoor ke outdoor itu ada 3. Karena memang di sini seri MKC 50 RVM 4 ini yang saya review unboxing memang untuk 3 kombinasi. Jadi bisa di pairing untuk sampai 3 AC. Ya, kalau kamu mau pakai 2 juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuman kalau untuk yang MKC 50 ini paling kecil sih kalau untuk kapasitasnya kan bisa sampai 2 PK. Jadi kalian juga bisa pairing sampai
maksimal 3 indoornya jangan melebihi sampai 3 PK lah kalau saya bilang, karena nanti kalau kalian nyala bersamaan pun ruangannya juga nggak akan terlalu dingin banget karena akan kebagi. Pada dasarnya baik lagi kalau mau cari multi-S itu lihat lagi ruangan kalian itu masing-masing punya ukuran yang seberapa besar. Jadi dicari juga outdoor kapasitasnya berapa besar, karena di sini setahu saya multi-S ini cuman ada sampai kapasitas outdoor di 2 PK lebih lah, jadi MKC 70 gitu loh. Sekarang saya mau ngebahas kelengkapan yang ada di dalam indoor outdoornya. Kalau outdoor sih cuman ada outdoornya aja sih, nggak ada yang lain-lain gitu ya, nggak ada dapat kabel tambahan atau apapun apa itu tidak ada, jadi hanya polos outdoornya. Nah kalau di indoornya dia punya akan ada dalamnya lagi satu kantong isinya ini semua termasuk ada remote. Hanya kalau untuk kartu garansi memang khusus Daikin semuanya terpisah, jadi ada di luar indoor outdoor. Nah pengirimannya biasanya sih sekalian bareng AC-nya itu supirnya yang ngasih dengan invoice, jadi kalian jangan sampai lupa kalau memang untuk Daikin itu tidak pernah ada garansi di dalam unitnya, kecuali memang masing-masing tokonya masukin lagi ya. Tapi kebanyakan sih mereka akan kasihnya sih pas saat pengiriman unitnya berbarengan dengan invoice-nya. Jadi dicek lagi pas kalian terima itu udah harus lengkap dengan kartu garansi, invoice, yang pasti remote-nya. Nah, kali ini saya mau kasih tahu untuk dalam isinya. Yang ini karena hanya plastik bisa cuma di staples, jadi saya buka ya supaya kalian tahu isinya tuh dalamnya apa aja. Kalau ini ada biasanya pasti si remote-nya ini lumayan agak panjang tapi simple sih untuk satu genggaman. Menurut saya sih nggak terlalu lebar, jadi nggak bikin kita susah genggamnya juga. Terus untuk tombol-tombolnya itu sangat-sangat simple sekali. Kalau saya lihat nggak terlalu banyak komponen tombolan, jadi kita juga nggak kalau terlalu banyak juga kayak saya sih pusing ya kalau ngeliatin ini buat apa juga nggak pernah saya pakai sih. Jadi sebisa mungkin tuh kalau bisa ada satu remote tuh cuman ya 2-3 biji tombolan tapi udah fungsinya tuh udah gampang banget, jadi bisa dimengerti semua orang untuk ngesetting si remote tersebut, AC tersebut ya. Terus lalu ada pastinya baterai sama baut-bautnya gitu. Kemungkinan kalau jika ada baut-baut yang di indoor outdoor atau pemasangannya bisa teknisi butuhin itu ada di sini. Dan ini filternya dapat baterai juga, baterai remote-nya. Tapi nggak semua AC dapat baterai remote ya. Lalu ini untuk dudukannya simple menurut saya, jadi nggak mengganggu kalau misalkan kalian mau tempel di tembok. Kalau saya sih nggak suka sih ditempel-tempel di tembok, jadi biasanya saya nggak pernah pakai. Lalu ini ada buku manualnya ya, sama sih. Jadi ini bahasa Inggris juga ada bahasa Indonesia, jadi kalau kalian nggak ngerti juga ada bahasa Indonesianya. Nah, simple banget sih isinya, nggak terlalu banyak komponen kalau menurut saya, jadi juga kita nggak terlalu pusing mau nyimpen yang mana. Tapi balik lagi saya pastikan kartu garansi, karena ini paling banyak banget yang sering komplainnya setelah berapa hari kemudian atau pas malam mau ngeklaim garansi, aduh kartu garansinya di mana ya, terus minta ke toko, ya udah nggak bisa. Kalau minta ke toko udah nggak mungkin dikasih lagi, karena memang dari pabriknya pun juga ngasihnya 1 unit 1 garansi gitu. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang kita ngebahas beberapa fitur dan spek di multi-S ini. Nah, yang saya mau review ini kali ini speknya itu saya ambil tipe yang MKC 50 RV4 dengan 3 kombinasi indoor, yang dimana indoornya adalah setengah PK, 3/4 dan 3/4 PK. Jadi keseluruhannya ini kita totalin untuk wattnya itu bisa di 1200, tapi dengan rentan yang paling rendah di 210 sampai di 1360 watt. Nah, kenapa ada rentan sih? Karena memang cara kerjanya si inverter ini ya kalau suhunya sudah mencapai ya dia akan menurun wattnya, jadi kompresornya pun akan mati. Jadi kalau misalkan suhunya udah mulai kerasa nggak dingin nih, jadi dia ya langsung kompresornya nyala lagi, nanti dia mencari suhu yang kita inginkan. Nah, multi-S 3 ini ke 3 kombinasi ini kalian bisa nyalain berbarengan, nggak perlu khawatir. Tapi
memang kalau nyala berbarengan itu pasti dinginnya nggak akan sedingin kalau misalkan dia setengah PK 3/4 dengan 3/4, karena kan total untuk si kapasitas outdoornya itu hanya 2 PK. Nah, si Multi-S ini juga sudah freonnya R32, udah lama lingkungan, jadi kalian gak perlu khawatir. Juga sudah paling semua AC juga udah kebanyakan sih sekarang R32 ya. Mungkin untuk AC yang lebih besar-besarnya seperti kaset, standing itu lebih banyak juga R410 masih yang lama. Nah, banyak sih orang yang suka nyari, nanya-nanya ke toko atau misalnya ke brand-brand termasuk saya itu, ini kondensornya tuh terbuat dari apa, bahannya dari mana, karena kan mempengaruhi kita kan di Jakarta, apalagi yang tinggalnya deket-deket laut gitu ya kan. Kalau Multi-S ini sudah tembaga, jadi kalian gak perlu khawatir untuk korosinya, lebih panjang lah bahasa, bukan berarti tidak korosi, pasti tetap ada gitu loh, cuman lebih panjang. Nah, sedikit banyak kita akan ngebahas mengenai remote-nya, walaupun nggak saya nyalahin, tapi kurang lebih saya juga sudah mempelajari di spek-speknya yang ada di website Daikin ataupun yang pernah saya pakai juga, kurang lebih sih sama ya. Nah, di sini kalau memang Daikin tuh nggak ada tulisan on off-nya, karena dia cuma ada tulisannya cool atau off. Jadi kalau on itu berarti ya kalian pencetnya yang cool. Kan biasa kalau di remote-remote lain kan on atau off gitu, atau misalkan ya tombol satu on off-nya jadi satu. Kalau ini sih dia terpisah. Nah, terus lalu dry ya pada biasanya umum saya nggak pernah pakai. Fan only, tergantung kalian sukanya di kipasnya yang di keberapa. Kalau saya sih ya tergantung, kalau lagi pengen cepet ya saya cepetin, tapi kalau misalkan standar emang ruangannya udah mulai agak nggak terlalu panas, ya ngapain cepet-cepet, karena kan balik lagi kita pasti beli AC itu pasti mau hemat juga kalau emang pemakaian sendiri ya. Lalu temperatur normal, semua AC juga ada ya. Terus di sini yang tadi saya bilang kalau misalkan kalian untuk seri Multi-S ini tuh ada yang namanya low mode ke-1 dan ke-2. Nah, itu ada di tombol yang tulisannya low watt. Nah, jadi kalian bisa pencet kalau misalkan kalian udah nyalain, suhunya udah kalian atur misalkan di 24. Nah, kalian bisa tuh tinggal langsung, saya kan cuma sendiri atau berdua gitu ya, jadi kalian bisa ya udah di low mode 2 aja, karena listriknya biar hemat, toh juga lagi agak mendung gitu, jadi nggak perlu terlalu yang cepet dingin banget juga gitu. Jadi pakailah di low mode 2, jadi kalian tuh bisa hemat banget, terus nyala berbarengan juga enak, aman, semua ruangan jadi kena semua. Lalu comfort, di sini ada tombol comfort. Comfort itu saya sih kalau bilang jarang pakai juga sih kalau kayak saya beli AC ini ya, karena karena langsung nggak menuju ke saya, jadi ya biasa aja gitu loh, jadi nggak perlu saya pakai juga, karena comfort ini kan untuk supaya aliran udaranya nyaman ke tubuh. Buat apa juga sih beli AC untuk ngalirin ke tubuh, kan nggak enak juga ya, karena dinginnya AC itu freon kan mau segimanapun tetap pasti nusuk sih kalau menurut saya. Jadi nggak baik juga kan langsung ke tubuh. Lama-lama kalau kita kena AC kan biasanya wanita-wanita tuh kan nggak mau, kulitnya kering lah, kebanyakan pakai hand body juga kadang-kadang males gitu. Jadi ya udah, lebih baik pasang AC posisi dimana kalian ngerasa memang nggak perlu sampai menuju ke badan kita gitu loh. Jadi kita nggak perlu gunain lah si comfort ini. Tapi kalau memang terpaksa ruangannya sampai harus taruhnya di sana, ya ini sangat berguna banget sih buat kalian gitu. Lalu powerful, setiap AC kebanyakan sih rata-rata punya tombol powerful, jadi mau cepet dingin. Ya balik lagi kegunaan masing-masing. Saya sih tergantung situasi, kadang mau cepet, kadang enggak. Ya kalau lagi mendung ngapain cepet-cepet, toh nggak langsung panas. Tapi kalau emang lagi panas-panasnya kan Jakarta kadang suka panas banget tuh, bisa sampai 33 derajat ya. Apalagi kalau yang tinggal di apartemen, kenanya di tinggi gitu kan pasti panas banget, kena sorot matahari juga kalau misalkan memang balkonnya langsung nyorot. Nah itu cocok nih pakai yang si powerful. Swing normal, tapi biasanya memang ini Daikin cuma bisa atas bawah. Lalu timer seperti biasa, kalau mau pakai enggak juga nggak apa-apa. Cuman memang timernya dia lebih ditonjolin, karena timernya itu dia punya tombol masing-masing sendiri. Ada on, ada off, sampai cancel. Kalau yang biasanya kan mereka beberapa merek lain hanya cuma satu tombol, timer only gitu. Dari semua yang udah saya jelasin,
Dan saya sampaikan, kesimpulan saya sih kalau untuk kalian yang memang cari untuk apartemen atau rumah yang memang kapasitas outdoor yang memang tidak banyak tempatnya, nah series MKC 50 RVM Daikin ini dengan kombinasi 3 outdoor itu cocok banget buat kalian. Tapi jangan khawatir, indoornya boleh bisa dikombinasi dengan banyak tipe ya, banyak PK. Jadi kalian nggak perlu khawatir cuma bisa 3/4 PK, 3/4 PK atau setengah PK itu bisa dengan kombinasi banyak. Dan outdoor kapasitasnya juga ada yang lebih kecil, ada juga yang lebih besar. Jadi kalian nggak perlu terpaku dengan si MKC 50 ini. Nih yang ketinggalan itu saya tadi lupa info. Kalau garansi untuk si Daikin biasanya kan yang split biasa satuan itu kan 1 tahun spare part, 3 tahun kompresor. Khusus yang multi S itu 3 tahun spare part, 3 tahun kompresor, jadi lebih panjang. Jadi kalian pun juga lebih aman kalau pemakaiannya kurang lebih 3 tahun, itu tidak ada biaya yang melonjak atau part yang lebih mahal kalau misalkan jika ada masalah-masalah di part-partnya. Nah, di sini ada spesifikasinya, nanti yang lengkapnya akan saya tampilin, kalian bisa baca-baca, mungkin biar kalian lebih ngerti lagi, itu bisa kalian pelajari ya. Akhir dari semuanya, kalian untuk video kali ini jangan lupa pada subscribe, like dan komen, sama bunyiin loncengnya ya supaya dapat notif dari kita kalau misalnya kita nge-review AC-AC yang lain. Mungkin kalian juga bisa komen nih, kita mau nge-review apa sih selanjutnya yang kalian merasa saya lagi pengen nyari AC ini nih tapi saya kurang ngerti, saya pengen tahu nih benefit-benefitnya apa, bisa langsung komen. Kita ketemu lagi di next video, bye bye.